Iya, habis itu kayak jadi kayak fake banget sih. Gue tuh udah kenal dia lama gitu, tapi jangan buat nama gue kayak gitu lah. Gue tahu siapa lu dulu gitu loh. Jadi what segitunya Allah gitu, sesuka-suka Allah gitu sama orang gitu, dan gue tuh lebih tua dari Allah. Nah maksud gue, kita ini sama-sama orang Indonesia yang datang liburan ke sana. Ayo temuinlah gue atau kabarin aja, Ma aku nggak bisa nyusul ya soalnya aku lagi, alasannya sih katanya demam gini. Kan bisa lu WA pada saat itu, aku nggak nunggu-nunggu gitu loh. Ya kemarin aku tanpa visa. Jadi no visa bagi kalian yang mau ke Turki itu, negara Turki itu lagi membebaskan visa, jadi enak banget, nggak perlu lagi kayak apply visa. Kalaupun apply visa gampang kok, apply visanya bisa diurutin sama travelnya. Bisa diurusin sama travelnya gitu. Nah kalau sekarang baru dia kayak temui Gaby kayak gitu-gitu. Maksud aku adalah aku nggak bakal terasut ya masalah aku kecewa sama kamu, ya aku kecewa sama kamu. Kalau Gaby aku nggak bakal kecewa sama kamu. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah melibatkan urusan aku ke urusan sama orang lain gitu. Fake banget. Jadi gue benar ini anak nggak berubah-ubah juga ya dari dulu. Terus dia datang minta maaf ya ma, lo. Kalau semua hal bisa dikatakan, aku memaafkan sih, tapi kalau semua hal masalah bisa mesti dimaafkan, penjara nggak penuh kali. Orang nggak ada itu yang saling membunuh, orang nggak ada itu yang saling berantem. Iya udah minta maaf ke aku gitu loh, cuman ya aku kecewa aja. Coba kalau dia kok gitu kan, pasti dia, aku kalau misalnya udah marah nggak mau lagi, udah aku blok, udah aku unfollow, aku blokir WA-nya, aku unfollow Instagramnya. Aku kalau nggak suka sama orang gitu, nggak mau yang tetap nggak, aku udah oke, ini udah melalui batas karena udah 3 kali digitunya aku. Oke dia melampaui batas, langsung aku unfollow, aku blok ininya, dan aku nggak mau kenal lagi. Jadi selesai ya. Nah, cara memberikan pelajarannya seperti itu. Kalau selama ini kan mungkin dipikir, siapa sih Talia? Gini-gini ini. Nah, mungkin dia merasa penting banget dia untuk ketemuin. Nah, cara ngebalasnya elegan aja. Aku marah-marah dikit di sini, ya udah langsung aku unfollow, aku block, udah. Lu nggak mau kenal gue juga nggak mau kenal lo. Gitu. Iya, aku sendiri aja. Love you too. Kak, kalau orang sebelah biarlah, namanya orang sebelah kan kita lagi nggak baik-baik aja, jadi nggak apa-apa urusan sebelah itu mah, aku nggak peduli lagi apapun itu. Soalnya menurut aku hanya memperbaiki diriku aja gitu, nggak perlu aku harus memperbaiki dia. Aku mau orang sebelah mah udah clear, biar aja gitu. Iya biar dia jangan kayak berasa dia tuh diperlukan banget gitu loh. Karena aku niatnya baik, bayangkan aja 12 jam dari Kapadokia itu capek banget kan, belum istirahat, udah itu aku belum makan. Secepatnya sayang, secepatnya. Karantinanya aku dapat 7 hari. Sabar sih sabar gitu, tapi ya harus dikasih pelajaran juga toh. Nggak semua orang harus dibuat dia seperti itu. Biar dia, aku sih mengasih pembelajaran itu biar dia itu bisa kayak menghargai orang lagi gitu. Apalagi orang itu jauh-jauh datang untuk nemuin lo. Tolonglah jangan lu kayak berekspektasi bahwa ketemu orang itu hal yang negatif yang akan didapat. Kalau aku sih kalau mau ketemu sama siapapun itu, aku akan langsung berekspektasinya, mungkin ada baiknya nih aku temuin dia, mungkin ada sesuatu yang menjadi pembelajaran buat hidup aku gitu loh. Apalagi kita ini berteman bukan bermusuhan dari dulu ya. Kalau tadi secantik Gal Gadot, kalau tadi secantik Nadia Tagalung, bolehlah sombong gitu loh. Cantik dari mana sih? Sama-sama jelek juga kok kita. Orang cantik itu bukan hanya dinilai dari fisiknya, tapi walaupun dia nggak cantik, tapi dia punya attitude yang baik, cara komunikasinya baik,
terus dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang, itu bisa melebihi dari kategori cantiknya. Cantik itu kan lebih lebih kalau aku sih menurut cantik itu lebih kayak satu paket ya, bukan hanya cantik fisik tapi cantik dari seluruh kepribadiannya gitu, fisiknya. Kalau cantik pun tapi nggak punya attitude baik kayak dia itu gimana? Banyak yang cantik tapi punya attitude kok. Kalau misalnya dia ada cowoknya, lu bilang aja gue nggak bisa ketemu mak, soalnya gue ada cowok gue, enough, cukup, selesai, clear. Nggak perlu yang bilang gue ditaksin, nggak perlu bilang gue nyusul, nggak perlu yang lu kirimkan tempat restoran lo gitu loh. Karena di sekolah manapun hanya attitude itu yang nggak bisa dibeli dengan apapun itu. Yaitu tadi, dia udah menyalahgunakan etika pertemanan, dan itu hilang bagi aku. Mau dia secantik Gal Gadot juga, kalau dia udah melanggar etika pertemanan itu ya begitu, aku akan hilangkan itu apapun. Tapi maksud aku, kenapa sih yang netizen ini masih banyak mengidolakan dia, yang kayak dia post apa sih tentang kerohanian segala macam, tapi di sisi lain hidupnya itu dia setan banget gitu, fake banget gitu loh. Jadi kadang-kadang aku kayak kasihan, apalagi teman aku ya, tapi ini nggak boleh campurin masalah apapun itu. Maksud aku adalah, udahlah, lu jangan hal seperti itu lagi lu lakuin. Jangan orang yang benar-benar bisa lu hasilkan uang, lu harus jilat, pepet, apapun itu gitu loh. Kita hidup ini bukan hanya hidup di sekitar orang-orang yang punya duit. Masih banyak orang yang akan hidup di samping kita. Dan satu, kita ini nggak bisa hidup sendiri, apapun itu kita simbiosis mutualisme sama siapapun itu gitu loh. Karena kita hidup ini saling berketergantungan, kecuali emang kamu tinggal di hutan. We never know, Tuhan kita nggak tahu rencana Tuhan. Besok aku jadi apa, kamu jadi apa, kan kita nggak tahu gitu loh. Aku jarang marah, tapi kalau aku tipe orang yang kalau misalnya nggak suka, aku bilang langsung nggak suka. Aku nggak suka seperti ini gitu loh. Daripada aku yang nanti ada tapi di belakang, dia begitu ya, dia begitu, najis dia orang kayak gituan. Bagus kalau nggak suka tuh gue bilang, ya gue nggak suka, kenapa ya, sifatnya begini gini. Oke. Habis itu aku clear. Oh, itu adik aku, adik kandung aku. Jadi yang satunya tinggal sendiri di sana, soalnya aku lagi pengen kangen-kangen sama adik kandung aku kan, si Tionya gitu. Benar, tidak ada manusia yang sempurna, tapi dia dipelihara buruknya. Aku nggak menuntut semua manusia itu sempurna apapun itu, tapi ketika kita tidak sempurna, perbaikilah agar mencapai setidaknya seperempat lebih mencapai pengen sempurna gitu loh. Memang iya, sah-sah aja kalau dibilang gitu, tapi kalau dibiarkan begitu, dia akan seterusnya seperti itu, tidak menghargai siapapun itu yang ada di dalam circle hidup dia gitu loh. Nah, begitu. Aku dari Jakarta, aku lagi karantina. Jadi kayak star syndrome gitu ya, Wak. Kalah nih kita Meridiani dibuat nenek star syndrome. Kalau tadi dia makannya berlian, terus itu dia tinggalnya di planet Venus, aku sih takut untuk ketemu sama dia, soalnya nggak bisa juga ya kan capeknya gitu loh.
Mana ada kuliah-kuliah pose. Kalau orang kuliah itu gini ya, prosedur kuliah di US itu adalah nggak segampang itu orang bisa kuliah di sana, kecuali di apply dulu prosedur yang ada di Indonesia, baru dia akan di kuliah ke sana dari Indonesia dulu. Misalnya dia mau kuliah tujuannya ke fakultas mana dulu, mau ke universitas mana dulu gitu loh, nanti akan di apply dari sini dulu gitu. Kalau udah di apply baru baru diterbangkan ke sana, nggak ada ecok-ecok dia langsung ke sana, terbang langsung kuliah di sana gitu loh, kecuali dia itu ikut ini ya kayak les apa gimana gitu. Kalau yang tahu ya soal kuliah, prosedur kuliah itu gimana. Dia kalau kalau berani ngelawan gue ya dia siap aja. Aku kan bilang aku jarang loh malah Tasya, aku bilang aku sangat jarang. Level level sabar itu ada dalam untuk pertemanan itu ada 10 kali. Ditampar sekali, oh mungkin dia lupa. Ditampar 2 kali, oh mungkin dia lagi bengong. Ditampar 3 kali, oh mungkin dia lagi kayak main-main sama gue. Ditampar 4 kali, oh mungkin dia lupa gue ini teman dia. Tampar 5 kali, oh mungkin malam ini dia kurang tidur. Sampai udah 10 kali, oh memang ini kurang ajar, harus diajar gitu. Nggak apa-apa kalau mau orang sebelah pun, aku orang tipenya nggak yang mau pencitraan ya, memang aku lagi kesel ya kasih kesel aja, biar dia belajar. Dia pun datang dekat ke kita itu untuk mendapatkan sokongan kita gitu. Aku nggak mau sokong lo, lu urusan sama orang sebelah, urusan lo gitu loh. Jadi jangan kaitkan ke hidupku udah tenang, hidupku udah santai say gitu. Dengan cara hidupku yang sekarang, pertemananku yang sekarang, dengan aku punya kakak-kakakku yang sekarang, adik-adikku yang sekarang gitu. Jadi jangan jangan lu datang mau dekat ke kita, lu hanya meminta perlindungan dari kita, terus lu kita juga nggak lu manusiakan gitu loh. What the, aduh, maksud gue adalah jangankan lu sendiri, teman lu berlima aja masih bisa gue bayarin makannya untuk di Turki itu gitu loh. Jadi nggak pernah gue minta makan sama orang. Lu yang ngajakin pertama bukan gue. Jadi garis bawahin ya, talk to my hand kalau lu mengukur dari segi harta atau lu bisa berteman sama orang yang benar-benar sosialita apapun itu. Pikir saya lu berasal dari mana? Ya benar. Tes apa dulu, tes dulu, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, bukan ecek-ecek yang sendal terbang. Gak usah mau ditipu-tipuin sama dia lah ah. Kalau visanya, kalau dengar ya, visa pelajar itu beda. Visa pelajar itu di apply dari negara kita, mau keberangkatan Indonesia ya dia harus apply visa pelajar. Kalau visa turis tiba-tiba di sana dia langsung kuliah, menses nggak sih? Masuk akal nggak sih? Ya enggak lah. Ya harus visa pelajar yang baru, visa pelajar baru di sana belajar. Nanti kan akan ditanyakan kamu di sini ngapain, belajar, mana visa pelajarnya gitu. Kamu holiday mana? Nah pasti pakai kita holiday. Kalau bekerja pasti visa untuk bekerja. Kan sana ada juga aturan main hukumnya gitu loh, aturan hidupnya juga ada rulesnya. Kalau misalnya kamu holiday kamu pakai juga bekerja, kamu salah. Ya kalau kursus atau les itu mungkin, karena orang holiday juga bisa nge-apply untuk kursus apa gimana itu boleh. Tapi kalau misalnya dia benar-benar masuk suatu university, apalagi kayak apa kemarin itu ini ya, apa sih yang terkenal itu di Amerika, Harvard ya, apa sih kalau aku nggak salah. hmm, itu gitu, nggak gampang juga. Aku udah balik Indo, lagi itu lagi karantina selama 7 hari di hotelku. Nah di Harvard ya, di Harvard. Gak segampang itulah say.
nggak apa-apa, aku nggak apa-apa sih dibuatnya kalau aku suatu bagian marketingnya apa marah-marah nggak apa-apa, tapi menurut aku ya cukup pertemanan kita di sini gitu loh. Aku gampang yang sangat membuang orang dalam hidupku kalau misalnya orang itu tidak bisa memberikan kontribusi yang positif buat aku gitu loh. Kalau teman lu gunakan untuk marketing lu udah salah banget, karena gue nggak pernah menggunakan teman gue untuk jadi alat marketing gue. Aku tuh orang yang sabar banget, dipijak juga gue oke, dia mungkin lupa, oh mungkin dia ini nggak sengaja gitu, tapi kalau udah sampai gue yang membela-bela, gue harus PCR duluan sampai orang pada ngeliatin. Kita kan itu satu grup 18 orang. Nah aku bilang, mas boleh nggak sih aku duluan PCR, soalnya aku mau ketemu temanku. Aku di PCR duluan, aku lari-lari duluan, ganti baju, gue segigi dulu, langsung turun pesan taksi. Ada adikku kok saksinya, dan ada itunya segala macam gitu loh. Udah aku nggak tahan dingin, menggigil 5 derajat itu sampai tanganku dinginnya kayak es, telepon nggak diangkat. Aku udah masuk restoran, membuang uang juga di situ. Nah kan, dan juga lo nggak datang gitu loh. Apa yang ada dalam pikiran kamu gitu? Apakah kamu merasa Ratu Elizabeth? Apakah kamu merasa dirimu itu sekarang to be a success gitu loh? Jadi nggak lagi kayak merasa bahwa orang-orang yang di bawah lu nggak pengen lu temanin gitu loh. Gue mah banyak teman gue yang lebih kaya daripada lu, lebih cantik pada lu, lebih terkenal pada lu, tapi gue nggak ada itu begitu orang itu. Nih ya, baru kalau udah aku marah-marah di Instagram tuh baru bilang, "Ma, I'm so sorry." Dengan bahasa Inggrisnya, semalam aku suhu panasku, badanku begini. Pada saat itu aja kalau mau pulang atau nggak ketemu, bilang malam itu, nggak usah yang udah orang udah marah baru lu kayak fake a drama. Hello, I know you drama queen. Oh my god, gitu loh. Jadi gue itu bukan berteman sama lu sehari 2 hari 2002 ini. Gue udah tahu lu tuh 2019 gitu loh. I know who you are. Dengan bahasanya aku gini kalau orang lain ya aku maafkan, dalam hati aku maafkan, tapi aku nggak mau tahu siapa kamu lagi, aku nggak mau kenal sama kamu lagi, soalnya aku sampaikan kamu itu nggak ada kontribusinya sama hidup aku dan teman-teman, dan kayak misalnya orang yang menaungi aku menjadi banyak juga orang yang tersakiti, karena menurut aku masih bisa yang memahami, udahlah mungkin bukan masalah aku, tetapi aku udah kena sendiri. Oh oke, baik. Jadi nggak ada yang oh halo, oh my god, oh halo. Orang lain bisa sih ketipu dengan kerohanian lu. Gue juga punya Tuhan kali. Nggak mungkin gue berbohong. Nggak mungkin gue nggak sakit hati. Gue manusia. Sampai laki gue bilang, udah gue bilangin sama lu nggak usah temuin dia begini-gini. Aku bilang ya namanya dia mau ngajak ketemu, bukan aku yang ketemu duluan. Aku bilang gitu. Tahu kan rasanya? Ya sih kayak kita kayak bukan dianggap apa-apa gitu loh. Makanya aku bilang fake is fake, tetap is queen of fake. Banyak tadi yang bilang, "Ma, itu Gaby ketemuan sama dia." Ya iya, karena dia tahu dia aku marah, mau nggak mau dia harus ketemu sama Gaby. Gaby nggak mungkin lah berperang sama aku, mau siapapun yang ngasih nggak bakal mungkin. Dan aku, menurut aku adalah masalahku. Kalau Gaby mau ketemu itu urusan dia gitu, dan aku nggak akan marah sama Gaby. Itulah relationship yang kami jalin antara aku dan Gaby. Apapun itu urusanmu, ketika aku nggak dilibatkan, aku tidak akan ikut campur gitu. Begitu juga kamu, ketika kamu nggak dilibatkan, jangan ikut campur. Ya Gaby nggak bakalan ada huru-hara sama aku. Mau itu aku udah tahu taktik Stasi itu begitu. Kalau misalnya udah ini aku sebut nama gitu loh, udah misalnya kalau misalnya aku udah marah nih, baru dia Gaby juga bilang, aku juga lama banget baru dibalas WA aku, DM ke segala macam gitu. Nah tapi maksud aku nggak akan marah sama Gaby. Kenapa? Aku nggak akan mau bawa-bawakan Gaby apapun itu, karena itu urusan aku dan Tasya. Aku yang kecewa sama dia. Nah ya mungkin si body goal wanita cantik ini tadi, dia tidak mau merembet kemana-mana, makanya ditemuin Gaby. Aku ini bukan halo body goal wanita cantik, aku ini bukan stupid people, oke? Sebelum kamu makan nasi, aku udah makan nasi. Sebelum kamu bertukar kulit, aku udah menjadi naga, sayang. Apa yang ada di pikiran kamu itu hanya sekucil kukuku untuk menginikannya, menganalisanya. Jadi stop drama queen. Dia emang, aku sadari baru sekarang, kayak kemarin tuh masih aku tahan-tahan ya.
banyak hal sih yang aku tahan tapi aku masih tahan. Tapi sekarang aku langsung dibuatnya begitu, aduh. Kalau tadi di Indonesia nggak apa-apa, ya nggak apa lah, masih banyak temanku yang mau kumpul dan itu nggak aku menyita waktuku dan badanku nggak capek banget di situ gitu loh, dan aku nggak kayak mengutamakan diriku dari orang lain untuk VCR pertama kali. Nah kalau sekarang itu kayak oh my god, aku udah melakukan untuk segalanya tapi lu nggak anggap gue gitu loh. Baik. Ini bukan soal siapa yang bermasalah, siapa yang tidak bermasalah. Media sosial ini kan dibuat dimana kita untuk mencurahkan, dimana kita untuk jadi media sosial ini pentingnya adalah bagaimana kita untuk bisa mengedukasi orang. Ya bukan adanya edukasi juga, kalau kita misalnya lagi kecewa juga sama orang sah-sah aja, tapi kan tidak mengiringi opini orang untuk hal-hal yang negatif. Aku kan hanya ceritakan bahwa aku kecewa gitu. Aku nggak berantem, cuman aku kayak kecewa aja gitu, kenapa sih lo gitu, seharusnya lu nggak usah lah hal-hal seperti itu dilakukan gitu. Kalaupun mungkin mungkin lu pengen banget gue ketemu sama orang yang ada di samping lu, nggak ketemu dia juga nggak apa-apa, say, gitu loh. Iya, aku udah hubungin dia. Jadi pas aku sampai ini, aku ulang lagi dulu, ulang deh. Jadi tadi kan aku disampaikan di awal. Ini aku ulang sekali lagi, bisa ngomong ulang. Aku udah sampai di Taksim, aku telepon dia, nggak diangkat. Tiba-tiba dia mengirim, aku nggak tahan banget bahwa di luar itu 5 derajat. Kalau aku sama adikku semua sama teman-teman, ada teman aku yang ngantar tour guide, itu nggak enak dong. Udah kita bawa orang tapi kita nungguin di luar dan kita nggak tahu tujuan kita mau kemana gitu loh. Sampai akhirnya dia langsung kirim WA gambar ada bahwa dia ada satu restoran. Aku bilang aku udah masuk, aku juga ada restoran ini. Oh alah, nanti ya siap makan aku temuin. Itu dia jawab, oh oke, kesini. Dia baca tapi nggak dia jawab. Sampai akhirnya aku tungguin sampai jam 2 ya, jam 2 gitu, jam 2 malam. Bayangkan dong, gue sesabar itu nunggu lu jam 2 dari gue datang itu setengah 12 gitu loh. Nah bayangkan, dan lu nggak ada respon apapun itu, dan nggak sampai sampai gue udah ketemu Gaby, gue udah marah-marah, baru lu kayak kata oh kalian di mana, oh halo. Aduh, di situ kan aku udah bisa baca kalau misalnya lu memang dewasa, lu pintar, apalagi lu smart people, apalagi lu speak Englishnya is very well gitu loh, dan bagus banget, gak ada orang bisa nyaingin. Seharusnya cara pola pikir lu juga bisa panjang, lebih dewasa gitu, lebih wise gitu loh. Tinggal gampang aja sih kalau lu tahu etika pertemanan itu. Maaf ya, malam ini aku nggak bisa jadi, gimana kalau di reschedule untuk besok pagi atau siang, bla bla bla. Bentuknya itu. Dan satu mungkin bilang, kalau tadi alasanmu mau kamu badannya nggak fit, tinggal bilang aja badan aku lagi nggak fit, gimana, tapi nggak apa-apa ya maaf ya, soalnya aku nggak enak kamu udah pergi sejauh ini ke sini tapi aku nggak bisa temuin. Itu yang paling aku maukan. Dan say sorry pada saat itu juga, jangan aku udah marah-marah baru kamu say sorry. Begitu. Tuh kan kalau dibilang cantiknya jadi aku malas marah. Sabar, sabar, sabar. Iya nggak sopan gitu loh. Apalagi bukan kita mau dihargai apapun itu. Tentunya aku nggak minta bayarin sama kamu makannya di sana. Aku bawa duit dikasih lakiku. Malah nggak sampai nggak habis lagi duitnya. Aku bawa lagi pulang ke Indonesia gitu loh. Jadi apa sih yang ada dalam mindset lo gitu? Apa sih yang ada dalam pikiran lo sehingga lo melakukan itu gitu loh? Kalau misalnya aku bilang lo nggak enak badan, pada saatnya lo keluar kemarin segala macam. Gitu. Jangan sok penting selagi masih makan nasi. Tadi kalau kecuali tadi makan lu berlian, nggak apa-apa juga, aku tekong nih. Karena bagaimanapun kita nggak akan sejalan. Soalnya aku nggak bisa makan berlian gitu kan, lu bisa makan berlian. Jadi gue kan aneh. Aku selesai karantina di tanggal 20 kak. Ini ada Kak Citra. Tanggal 20 itu ya, tanggal 20. Tanggal 21 kata sayang.
Iya, kalian tahu sendiri bahwa aku itu tidak ada dalam hidupku yang rekayasa, kemunafikan apapun itu. Kalau aku bilang ya aku lagi punya duit, ya aku lagi beli ini, tapi nggak pernah aku shop. Ya aku lagi begini, aku lagi begitu. Kalau aku nggak punya, aku nggak punya gitu loh. Nggak ada yang orang teman apapun aku nggak ada milih-milih. Kakak pun tahu ini kecil. Aku orangnya kayak misalnya aku marah, nggak mau yang di belakang-belakang. Oh sayang, habis itu di belakang. Oh iya begitu ya nggak. Kalau gue langsung labrak. Oh ya nggak suka malu hari ini gini gini gini. Gini. Yaudah. Kalau nggak mau berteman sama gue, nggak usah. Kalau lagi masih gue diam, kalau gue masih marahnya masih bisa disabar, gue diam, berarti masih gue mikir nih, introspeksi diri gue nih, apa yang aku salah tadi ya? Oh kalau aku lakukan ini baik nggak sih? Kalau misalnya aku begini, apa nih buruknya, apa nih hasilnya gitu loh. Nah itu, tapi kalau aku udah benar-benar aku speak up marah, berarti aku marah sama itu orang. Sama si body goal kakak, sahabatnya si Alin, begitu. Iya, jadi pertemanan itu nggak usah yang pakai fake lah gitu. Toh kita hidup di dunia ini bukannya long lasting, sebentar banget gitu loh. Ngapain sih lu harus milih-milih circle pertemanan lo dan lu menjanjikan ke orang untuk ketemu gitu. Lu pikir nggak sih waktu yang gue menunggu itu udah bisa gue lakukan apa dalam hidup gue? Tentunya salah satunya gue udah bisa review BA skincare gue udah bisa ganti baju gue udah bisa mandi, gue udah bisa makan, gue udah bisa istirahat. Demi ketemu lu tadi, princess body girl, wanita cantik gitu loh. Iya, nah lu mikir gak sih itu berapa waktu yang aku buang, yang harusnya bisa aku lakukan hal yang positif dalam hidupku, aku buang begitu aja. Sampai aku tertidur di taksi loh. Saking ngantuknya itu, masih ngantuk banget, 12 jam dari Kapadokia ke Istanbul, dan gue belum ada istirahat, gue hanya gosok gigi. Habis gosok gigi belum sempat kayaknya gue hanya kayak ganti baju, ganti coach gitu. Dan gue langsung turun untuk ke rumah tour leaders itu mengantar aku ke sana, ke Taskim itu. Sabar sih sabar, manusiawi banget kalau misalnya orang kecewa sama seseorang, itu manusia banget, apalagi dia orang yang gak pernah aku kenal gitu. Aku bukan soal pecah apapun segala macam, dan aku nggak pernah dekat sama si wanita body goal ini gitu loh. Jadi mau pecah apapun nggak ada faedahnya buat gue, malah unfaedah gitu loh. Karena aku nggak pernah dekat. Mungkin kalau Alin ya itu best friend dia, best friend forever gitu kan. Kalau gue nggak dekat. Dari dulu memang ada konflik sama gue, cuman kan aku tutupin aja karena aku orang yang udahlah, masa lalu gitu. Aku tuh naik naik ikut tour, jadi naik bus kan, di bus itu. Seperti itu. Ini nggak ada urusannya sama orang sebelah, jadi ini pure urusan aku, kecewaan aku pengen ketemuin dia gitu. Boleh tanya di orang mungkin oh kata Lia begini, kata Lia begini. No, kalau orang yang udah kenal aku itu aku yang super sabar banget sebenarnya, walaupun ada yang kayak aku. Dalam hidup itu penting namanya etika dan aturan. Kalau mau berteman sama aku ya. Kenapa? Karena kita ini manusia, kita ini punya perasaan, bukan kita ini alien apapun itu bentuknya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau berteman sama aku, hidup sama aku, ada yang namanya etika dan aturan. Kalau enggak, pergi dari hidupku. Karena menurut aku adalah aku survive di hidup sekarang ini karena aku ngikutin aturan banyak orang juga, aturan yang ada di mau dimanapun tempat itu segala macam. Kayak aku berteman sama dia, aku masuk ke hidup dia, aku juga harus tahu bagaimana cara masuk ke hidup dia, dan aku harus tahu apa yang aturan dibuat sama dia. Kalau berteman sama diri itu apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, dan apa yang dia maukan dari kita, cara bertemannya kita itu loh. Dan kalau etika pertemanan itu ya kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi itu penting. Mau sama adikku, mau sama keluarga pun, kalau mereka kayak oke, kalau lu mau hidup sama gue, lu mau ikut sama gue, lu harus ikut etika dan aturan gue. Gitu. Iya sabar gue beb, cuman sabar banget gue
malas aja. Cuman kayak netizen, kenapa sih harus yang lu jor-jorkan gue, lu push gue untuk ketemu sama dia, ketika gue temuin ini hasilnya gitu loh. Nanti kalau gue nggak ketemu, kalian berantem ya sama ini, nggak ketemu. Orang itu yang sebenarnya kayak gitu, makanya aku malas banget kayak aduh, tapi udahlah, kalian pengen ketemu kan aku sama dia, aku temu gitu loh. Aku glowing pakai ini bening skincare. Jadi kalau kalian mau glowing, kalian pakai bening skincare aja. Enggak, aku nggak bantu apapun itu. Ini fix demi Allah. Aku nggak mau sumpah, karena menurut aku kalau sumpah itu misalnya kalau udah membawa nama baik keluarga aku, baru aku mau sumpah. Ini demi Allah, ini fix aku kecewa banget. Ngapain sih aku harus kayak ngebantu apapun itu, karena nggak ada hal baiknya sama aku, dan nggak ada yang kayak faedahnya sama aku ngebantu bisnis orang jalan. Karena aku juga di BA gitu loh. Ngapain? Cuman ya biar membuka mata kalian, jangan mendewakan orang-orang yang terlihat manis di Instagramnya tetapi sifatnya setan gitu. Seperti itu. Nggak ada settingan. Aku benar-benar ini. Kalian lihat deh Instagram aku. Kalau orang yang settingan itu, kalau dia berantem dia nggak unfollow. Aku unfollow dan semua WA-nya aku blokir. Itu tipe aku. Kalau aku udah marah begini, berarti aku marah. Karena tingkat kesabaran itu ada 10, udah aku bilang kan. Kalau misalnya aku masih diam, aku masih introspeksi diri. Salah nggak tadi saya omongan aku? Salah nggak sih tadi sikap aku? Gimana nih cara aku mengklirkannya? Gimana nih aku cara nanggapinya? Bla bla, apa itu pun bentuknya. Tapi kalau aku udah marah, aku udah unfollow, aku udah blokir, itu nggak ada settingan. Dan aku tidak mau ketemu itu orang lagi. Hidupku itu simple banget. Aku akan membuat sesimpel apapun itu dalam hidupku. Karena aku tidak pernah paksakan orang untuk ada di samping aku gitu. Jadi stop yang kayak kenapa kemarin di Turki nggak ketemu ini, kenapa nggak usah lagi tanyakan itu, karena aku nggak mau kenal itu orang lagi gitu loh. Kalau sama Gaby aku baik-baik aja, kan udah dilihat kan instastoryku bahwa aku ketemu sama dia, makan bareng sama teman-teman dia, kita tertawa bercanda bareng, kita kayak hangout bareng, foto-foto di tempat-tempat yang bagus gitu loh. Ya kan aku udah marah-marah kemarin langsung di live. Jadi dia ya takut lah kalau misalnya pun gak ditemunya Gaby. Gaby kan udah pernah DM juga sama dia, katanya Gaby juga bilangnya, "Ma, aku juga lama dibalas sama dia." Ya udah, aku bilang aja gitu. Tapi apapun itu, aku tidak pernah mencampurkan urusan aku dengan urusan Gaby. Walaupun dia tadi ketemu sama Gaby. Aduh, aku ini bukan anak-anak. Aku tahu lah bagaimana cara berpolitik gitu loh. Iya kakak, aku lagi bahas si Tasya. Aku udah jauhin, aku udah unfollow. Kalian boleh cek. Kalau misalnya dia aku follow, berarti aku yang fake. Aku unfollow Instagramnya, terus itu WA-nya aku blokir. Aku itu simple banget menjadi orang. Kalau aku nggak suka, aku langsung follow, langsung blokir, buang dari hidupku. Karena hidupku nggak harus berpatokan aku mundur ke belakang, aku harus ke depan. Sering berantem sama Gaby, mak. Kalau aku itu sama Gaby itu nggak pernah berantem, karena kita relationshipnya itu kita ada yang namanya etika pertemanan dan tahu satu sama lain bagaimana kurangnya kita gitu. Kalau Gaby itu karena dia jauh. Kok belum sih? Aku udah unfollow, boleh lihat. Coba cek yang benar. Aku itu yang kalau misalnya nggak suka langsung aku tunjuk, aku nggak suka begini. Kalau udah di batas marahku ya gitu. Karena juga aku sangat menjagakan perasaan orang, jangan sempat tersakitin aku gitu. Siapapun itu pertemanan aku akan bilang jeleknya aku di sini ya gitu. Nah, tapi one day kamu akan paham kenapa aku harus begitu gitu. Dia masih ngikutin aku, tetapi aku udah unfollow dia. Karena menurut aku, kamu tidak ada kontribusinya
kontribusi apapun dalam hidupku, terus kamu tidak menganggap niat baik gue untuk ketemu sama lo gitu loh, jauh-jauh gue. Kalau soal masalah dia sama si dokter itu aku nggak mau ikut campur apapun itu, tapi aku udah paham apapun yang beritakan itu ya 80% benar, kayak 20% ada yang salah lah gitu. Jadi aku itu nggak mau ikut campur, itu urusan dia sama orang sebelah. Iya, di dalam hidup itu ada yang namanya komitmen dan menghargai orang. Ya kalau misalnya lu nggak bisa, nggak usah bilang, nggak usah iyakan gitu loh. Aku udah ngambil hikmahnya ya jauhin pertemanan itu gitu. Dengan itu hikmahnya aku unfollow, aku blok WA-nya. Sesimpel itu kan. Kak, gimana jaga pertemanan sama Gaby? Jadi aku sama Gaby itu aku berteman itu harus aku analisa dulu karakternya seperti apa. Gaby itu orang yang nggak suka mengikutin apapun itu bentuk aturan orang. Nah, dia akan ngebentrok karena dia punya cara pikir sendiri. Biasalah kalau kita sama perantau itu, kita akan menguatkan diri kita itu agar kita jangan bisa di under kontrol orang. Itu sah-sah aja. Nah, tapi Gaby itu baiknya dia, walaupun dia nggak mau mengikuti aturan, tapi dia masih ada nurutnya. Pertama. Kedua, kalau dia nggak suka, dia akan to the point ngomong ke kita. Aku nggak suka begini. Nah, ketiga, dia itu paling nggak suka jelek-jelekin kita di belakang kita. Nah, itu adalah teman yang bisa aku temani, makanya aku berteman sama dia itu sekitar 11 tahun. 11 tahun atau 12 tahun deh, gitu deh. Nah, bayangkan aja nanti kan kalau gue di sana juga kan bisa ketemu sama lo, bisa berteman apapun itu gitu loh kan. Tapi lu udah merusak hati gue. Aku bilang sama semua teman-teman gue, kalau lu mau berteman sama gue, misalnya hanya duit yang hilang dari hidup gue karena asas apapun itu bentuknya, nggak apa-apa. Yang penting jangan lukain hati gue. Karena penyembuhan dari hidup gue yang paling susah itu hati. Kalau kita udah kecewa, sakit hati, apapun itu bentuknya, apalagi kalau udah keluar kata-kata yang kayak menghakimi, aku paling nggak suka. Karena kalau duit bisa dicari, melembuhkan luka hati itu sangat paling susah. Dia udah minta maaf aku di DM, tapi maksud aku apakah ini harus semua terjadi baru minta maaf? Kalau misalnya kata maaf itu bisa mengklirkan semua masalah, tidak ada yang namanya penjara penuh, tidak ada yang namanya kasus di persidangan, tidak ada yang namanya orang saling bunuh, orang saling fitnah, berantem. Ya aku memaafkan, pasti memaafkan, tapi aku gak mau berteman lagi. Itu aja. Dia gak marah, malah dia bilang, ya udah luapkan aja isi hati kamu. Kan aku udah bilang sama kamu jangan ketemu sama dia. Dia udah wanti-wanti sih. Aku bilang, B, dia yang pertama nge-DM aku, gak enak kalau gak ngehargai orang nge-DM kita ngajak ketemu. Gitu loh. Bayangkan laki aku itu udah kayak nge-DM, ngelarang aku untuk ketemu sama dia. Jangan B, katanya dia tuh banyak masalah sama sini sama situ. Lah itu masalah dia sama orang, B, sama aku gak ada masalah. Aku bilang, dia DM aku ngajak aku ketemu, kenapa emangnya? Aku bilang gitu. Walaupun aku tahu tujuannya untuk gabung ke aku itu kayak supaya dia tuh kayak lebih lebih kayak terlindungi lah apa gimana gitu. Tapi menurut aku lu salah kalau misalnya menilai orang dari segi siapa yang punya kayak bisa menghasilkan duit buat lo harus jilat dia. Siapa yang tidak punya duit ya semua mau lo melakukannya nggak boleh. Ya mungkin bisa aja sih kalau buruknya dia pikir aku nggak menguntungkan apapun gimana bentuknya itu ya terserah lah, whatever. Aku sama Gaby udah dong, udah ketemu mah nggak mungkin dia nggak ketemu itu. Gaby itu makanya nggak ditemuin karena dia tahu aku itu pulangnya sampainya Istanbul itu malam, karena itu anak
nggak bisa tidur malam. Jadi aku paham itu, makanya aku bilang ya udah kalau misalnya nggak bisa tidur malam, kita ketemu di Jakarta. Orang nanti juga ke Jakarta ke apartemen aku gitu loh. Tapi kalau misalnya si wanita body goal yang paling cantik se Indonesia dan se Turki ini kan beda lagi. Dia kan udah di USA dan dia kan lagi di Turki, nggak bisa di Indonesia aja. Ada berapa kali sih yang buat aku kesel, makanya aku lampiaskan sekarang. Saat aku mau ketemu sama dia soal tanya-tanya ini nggak ketemu, oke fine. Mungkin dia saat itu lagi sibuk banget karena sibuk kerja sama yang satu dengan sama aku. Pas saat yang untuk kesini juga nggak ketemu, nah baru kena dia sama gue. Aku nantangin dia mau sekeru apa sama aku gitu loh. Mau berani nggak sama aku, coba. Aku kalau udah kesel sama orang, mau berani nggak sama gue? Aku mau lihat seberapa beraninya. Kalian lihat sendiri kan, aku live baru kemarin aja di Turki kan, aku mau live gitu karena juga ada kerjaan kan. Dan aku kalian lihat sendiri di storyku mana ada kayak yang marah-marah ini maki orang segala macam, so off off, nggak ada kan. Nah pada saat ini aku memang kecewa. Tuh. Hai Taufik. Ya aku makanya jangan tanya-tanya lagi, jangan dendam lagi, mak kenapa nggak kayak ini ya. Untuk melampiaskannya aku langsung live aja gini, ya udah habis itu selesai. Ya aku kurusan lagi pakai ini, lagi pakai obat diet. Emang iya, sebenarnya emosi itu bisa merusak kulit wajahku agar tidak kelihatan cantik lagi. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini buat orang yang kurang ajar emang aku harus marah gitu. Aku tuh orang yang nggak pernah loh mau sombong sama orang maupun itu. Dan karena aku pikir semua yang aku dapat ini itu hanya titipan dan hanya sekejap aja. Kalau Tuhan mau bisa diambil balik lagi, say. Besok juga bisa Tuhan buat aku jadi gembel. Besok juga Tuhan bisa aku jadi masuk rumah sakit apapun itu. Makanya aku tuh nggak pernah sombong maupun sama ketemu aku peluk segala macam. Kalau orang kan kadang-kadang udah punya cijai say, kalau gue nggak pernah. Maupun siapa itu kayak misalnya nanti ada teman-teman di sini ketemu di mana, kak aku mau ini dong, ayo sini, aku peluk. Kadang-kadang ayo makan bareng sama aku, mau nggak gitu. Kadang nggak penting menurut aku hidup di dunia ini bukan mengejar harta, dan aku juga terlahir bukan dari keluarga yang miskin banget gitu loh. Jadi nggak perlu yang lu harus ukur gue siapa. Salah lu ngukur orang sama gue. Gue tuh di dunia ini mengejar kebahagiaan dan mencoba untuk menjadi dimana hidup aku bermanfaat bagi orang-orang sekitarku dan bisa membahagiakan mereka. Tapi kalau mereka beranggapan itu beda, nanti cara tanggap mereka dengan apa yang aku lakukan itu urusan dia dengan Tuhan dan urusan dia dengan cara pikirnya. Kalau soal pertanyaan masalah itu aku nggak mau jawab karena konteksnya di sini adalah kekecewaan aku sendiri dan aku tidak mau dikaitkan apapun dengan hal-hal sebelumnya. Ya, Star Syndrome, enjoy your life for now. Thank you so much buat doanya. Gak bisa komen kenapa ya. Ya nanti kalau misalnya aku ke Bali ada kerjaan, aku akan bilang aku mau ke Bali gitu. Ini Ibu Peri yang sedang kecewa. aku pengen, kadang-kadang di satu titik aku pengen loh mikir gini, pengen gue banget jahat sama orang, pengen gue gak kenal sama orang. Kenapa? Setiap gue mencoba untuk melakukan kebaikan dan kebahagiaan untuk mencoba membahagiakan orang itu akan bersusah payah untuk membuat aku kecewa. Nah tapi itu berarti aku kayak ada pamrih kan gitu. Nah tapi aku nggak mau mencoba itu. Oh ya baiklah gitu, itu nggak boleh gitu. Jadi ya udah, nanti tulus aja lah gitu. Capek gue ngulanginya, nanti bilang OCD gue sama adik gue kalau ngulangin kata-kata. Tadi kan udah gue bilang gitu masalahnya apa. Aku nggak ribut, aku nggak apa, cuma aku kecewa banget. Coba kalau kalian di posisi aku, udah capek. Mungkin anak-anak yang di tour aku pun ngelihat ini orang kenapa sih sibuk banget, harus dia yang PCR pertama segala macam untuk nemuin dia gitu loh. Biar aku nggak mau dia menunggu apapun segala macam. Aku menunggu 2 jam lebih, sampai aku jam 2 malam baru pulang hotel dan aku sampai tidur di taksi. Kalau aku menunggu di luar itu suhunya 5 derajat, aku tuh nggak tahan dingin. Sampai aku aja sampai berantem sama adikku karena aku kedinginan banget. Aku tuh orang yang nggak tahan dingin banget gitu. Bisa aku nangis kalau aku nahan dingin. Nah itulah jeleknya aku gitu. Kalau aku nggak bisa menahan sesuatu, aku akan nangis. Nah aku telepon dia di taksi itu, dia nggak ada kabar, nggak ada jawaban.
beberapa menit kemudian aku udah masuk restoran, baru dia kirim gambar di mana dia ada berada. Nah aku kirim lagi, aku udah di sini. Kenapa lu harus iya kan? Kenapa lu harus bilang ntar aku nyusul gitu? Bilang aja kalau misalnya kamu nggak bisa, maaf mah hari ini aku nggak bisa deh. Gimana kalau kita reschedule apa gimana? Atau next time aja deh kita ketemu di Indonesia. Simple, gampang. Itu namanya kita bisa menghargai, bisa memanusiakan manusia dan juga bisa menghargai orang lain. Gitu. Bayangkan 4 orang yang nunggu lo gitu. Dalam 2 jam itu bisa gue menggunakan hal yang positif dalam hidup gue kalau lu tahu aja. Bukan lu aja yang sibuk, gue juga sibuk. Belum lagi gue ngurus adik gue, belum lagi gue prepare baju gue besok apa dan itu dan segala macam gitu loh. Iya, udah habis itu baru dia kayak besok paginya karena aku udah huru hara di live di Instagram segala macam. Maksud aku ini anak kalau nggak dikasih pelajaran kali ini, semua orang nggak akan tahu siapa dia gitu loh. Oke, aku kasih tahu sekarang gitu. Makanya ketika itu baru, kalian di mana? Oh, aku baru bangun tidur. What? Apa yang ada dalam pikiranmu semalam? Kayak lu nggak ada dosa apapun itu. Seharusnya lu kalau misalnya lu bijak banget, atau kalau lu kan smart people, kalau lu lebih tinggi dari gue jauh banget, kayak public speaking lu is very very well gitu loh. Nah maksud gue, sorry to say, semalam itu aku nggak bisa ya maafkan aku juga manusia biasa yang membuat kesalahan gampang sebelum aku marah-marah. Kalau gue udah marah-marah, kata maaf lu nggak penting lagi sama gue maafkan dari hati gue, tapi gue nggak mau kenal sama lu lagi gitu loh. Dan jangan pernah ajak siapapun untuk ngedamin gue ke lo. Enough. Aku close pintunya gitu. Sekarang gini, ini buat kebaikan diri lu sendiri. Ketika hal yang kecil aja lu tidak bisa bertanggung jawab dalam hidup lu, gimana lu melakukan hal yang besar? Contohnya, ini baru lu hal kecil untuk bertanggung jawab atas janji lu, komitmen lo. Apalagi lu nanti kalau diberikan sama perusahaan besar kepercayaan untuk menghandle satu perusahaan, lu hal yang kecil aja lu nggak bisa menghandle dengan benar, udah mengecewakan orang. Gimana nanti hal yang besar itu? Ini pelajaran buat lo. Kalau lo menyimak ini bukan gue kena jahat, ini gue ingin nyadarin lo bagaimana untuk bersikap sama orang gitu. Semoga lu sadar dari pertemanan kita 2019. Karena apapun itu waktu kemarin itu si Tasya begini aku nggak peduliin, karena bukan sama gue masalahnya. Cuman kau bilang, oh iya dia begitu, oke. Nah, tapi udah kena sama gue lagi, oke, fix. Lu cari lawan yang salah. Teman-teman gue yang itu pun tahu aku mau ketemu ini, aku mau ketemu ku naung-naungkan segala macam gitu loh. Seakan-akan kayak gue ngemis berteman sama lo. Ada kaca nggak sih di rumah lo? Apa perlu gue beliin kaca buat lo gitu? Gue jarang kan marah. Kalau gue marah mulutku bisa jahat gitu loh. Makanya aku tuh nggak pernah, kalau aku masih mau berteman sama orang itu, ketika aku marah aku diam. Aku akan diam. Oh tadi salah nggak sih omongan aku? Oh gini nggak sih? Aku akan cari tuh cara gimana biar bisa mencairkan suasana itu. Tapi kalau aku udah marah, berarti kata-kataku, walaupun kata-kataku lembut, itu akan menyakitin hatinya gitu loh. Makanya aku paling malas kalau aku udah marah pakai kata-kata, akan menyakiti walaupun nggak menggunakan kata-kata kasar. Serem kan kalau aku udah marah kan? Ini belum lihat aku yang benar-benar marah sama laki-laki di hotel karena teman aku dilakukan pelecehan seksual. Saat manajer hotelnya aku suruh turun semuanya. Karena kita orang-orang yang sangat membela teman satunya, jadi janganlah kecewakan gue gitu. Iya, dia sengaja ngedekatin anakku. Aku nggak akan bisa dipisahkan sama Gaby. Walaupun dia nggak lahir dari rahimku, tapi kita satu sama lain itu sangat paham gitu. Dia paham aku paham dia. Dia tipe orang yang nggak suka diganggu, dan aku paling nggak suka tipe orang yang dilawan. Nah, kalau aku salah aku bilang, oh aku salah gitu. Dia akan tahu itu. Bagusnya kami berdua adalah setiap masalah dia. Jadi kalaupun misalnya
dia mau ketemu sama si Ono ya biarin aja. Kalau nggak kayak gitu dia bakalan kehilangan 2 orang, aku dan Gaby. Aduh, politik itu mah politik anak TK. Cara main begitu. Ya janganlah gitu. Kita ini dikasih yang segini ini mungkin roda kita lagi di atas loh. Jadi kecuali tadi kita terlahir dari kayak ini deh, lu terlahir dari anak Abu Rizal Bakri. Nah, boleh angkat dagu dikit. Kalau aku kan tahu siapa kamu dulu, sama kok kita. Gak usah terlalu sombong banget. Kesampingkanlah kesombongan itu. Iya lagi dia lagi di atas angin, say. Takut nanti anginnya kemana-mana, dia ini terbang kemana-mana, say. Suka nggak kalau aku marah-marah? Suka kan? Jarang kan aku marah-marah. Ini melampiaskan kekecewaan yang banyak banget gitu. Jadi kena dianya, kena dia. Oh ini anak ya keterlaluan gitu. Nggak apa-apa kalau orang bilang ini settingan untuk ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian, aku nggak dapat transparan apapun bentuknya itu, dan aku nggak kenal itu brand apanya, segala apapun itu nggak ada kaitannya dengan gue gitu loh. Ngapain harus gue settingan sama dia? Kalau misalnya dia membuatkan aku jadi marketing untuk aku marah-marah biar ini engagement apapun itu naik segala macam, kamu salah. Jangan dong teman dibuat seperti itu gitu. Dan aku masih capek banget pada saat itu, ngerti nggak sih lo? Aku nggak pernah membuat temanku jadi marketing, malah aku jadikan temanku itu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dimana di Indonesia ya tetap seperti biasa udaranya. Kalau misalnya di Turki ya dingin banget. Nah kalau kalian mau ke Turki itu kalian wajib bawa baju yang tebal-tebal semuanya. Kayak aku kemarin itu ada beberapa yang salah kostum.